나 마음에 두고 있다는 애가 김치국수 아니야? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Miso. Ketika itu dia sedang melihat sebuah lukisan di mana lukisan tersebut adalah gambar dirinya ketika dia masih berusia belasan tahun. Lukisan tersebut berhasil memenangkan kontes dari sebuah galeri. Karena hal itulah galeri ini sangat ingin menghubungi pelukisnya, namun galeri ini tidak bisa mendapatkan kontak ataupun mendapatkan balasan dari pelukisnya, sehingga galeri ini memutuskan untuk menghubungi orang yang ada di gambar tersebut, yaitu Miso. Pihak galeri pun memberitahu kalau ternyata yang melukiskan ini adalah seseorang perempuan bernama Han. Pihak galeri pun beranggapan kalau Miso pasti kenal siapa Han ini, karena tidak mungkin Han melukis seseorang yang tidak dikenalnya. Karena hal itulah pihak dari galeri ini ingin agar Miso membantu pihak galeri untuk bisa menghubungi Han. Namun di situ Miso bilang kalau dia tidak mengenal siapa Han ini, dan dia bilang dia tidak bisa membantu pihak galeri untuk menghubungi Han. Dan ya, dari situlah film pun dimulai. Sepulang di rumah, terlihat Miso yang membuka blog milik Han. Kemudian film pun flashback ke tahun 1998, di mana tahun itu adalah pertemuan awal Miso dengan Han. Han menuliskan secara lengkap awal mereka berdua bertemu, di mana di tahun itu Miso merupakan siswi pindahan dari Seoul, dan ibunya meminta Miso untuk melanjutkan sekolahnya di Pulau Jeju, karena di tahun itu sedang ada konflik rumah tangga. Miso yang anak baru ketika itu, sang guru mempersilahkan Miso untuk duduk bersama dengan Han yang kebetulan bangkunya sebelah kosong. Namun entah apa alasannya, baru saja dia meletakkan tasnya, ketika itu Miso malah kabur. Dia lari dengan sangat kencang dan meninggalkan kelas yang baru saja dia datangi. Han yang bingung melihat kejadian tadi, dia pun segera menyusul Miso dengan membawa tas milik Miso. Setibanya mengejar Miso, Han terkaget karena tiba-tiba Miso sudah berada di atas genteng. Saat itu Miso pun menyuruh Han untuk menyusulnya naik, namun Han tidak berani karena nyatanya Han ini takut ketinggian. Miso pun memberikan kata-kata motivasi ketika itu ke Han. Dia bilang kalau Han memejamkan matanya, nanti Miso akan menghampiri Han dan menjemput Han untuk naik ke atas juga. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan satu sama lain. Miso bilang kalau nama Han itu berarti galaksi Bima Sakti di musim panas, sedangkan Han mengartikan nama Miso yang berarti senyuman. Namun Miso memberitahukan nama panjangnya, yang mana nama panjang Miso itu berarti tidak pernah tersenyum sama sekali. Karena hal itulah mereka berdua pun akhirnya tertawa dan tak sadar hujan pun turun di hari itu. Segera mereka pun berlari ke rumah Han. Di perjalanan mereka melihat anak kucing yang kehujanan sendirian. Karena kasihan, akhirnya mereka sepakat untuk membawa anak kucing tersebut ke rumah dan merawatnya. Setibanya di rumah, Ibu Han terkaget melihat kondisi anaknya yang sudah basah kuyup. Karena hal itulah, ibunya pun langsung menyuruh mereka berdua untuk mandi dan berganti pakaian. Selesai itu mereka pun makan malam. Terlihat di sana Han tidak menyukai wortel. Ayahnya pun menyuruh Han untuk memakan wortel karena makanan tidak seharusnya dibuang. Melihat itu, Miso yang ternyata dia tidak suka brokoli, dia pun menyisihkan brokoli dan menukarnya dengan wortel milik Han. Di situ mereka pun saling melengkapi dan di hari itu mereka merasakan saling perhatian satu sama lain, dan terciptalah kehangatan di antara keluarga Han yang diketahui oleh Miso di malam itu. Tidak terasa hari sudah larut malam. Ibu Miso pun menjemput Miso untuk pulang. Ketika di dalam mobil di perjalanan pulang, Ibu Miso memarahi Miso karena tidak seharusnya Miso hari tadi itu kabur dari sekolahan. Miso pun menjawab kalau dia takut dan dia sudah nyaman di sekolah yang dulu. Miso pun marah karena dia harus selalu pindah sekolah karena permasalahan rumah tangga yang dialami oleh keluarganya.
Akhirnya di saat itu ibu Miso berjanji kalau dia tidak akan memindahkan Miso sekolah lagi. Keesokan harinya Miso pun bergegas ke rumah Haan. Mereka menggambar kucing yang mereka temukan kemarin sore. Haan menggambar dengan cantiknya, mirip sekali dengan kucing tersebut, sedangkan Miso menggambar dengan penuh kreativitasnya. Hari demi hari mereka berdua lalui bersama hingga pada suatu hari tiba-tiba ibu Miso memutuskan untuk meninggalkan Miso, dan karena hal itulah Miso pun dititipkan di rumah Haan. Namun anehnya Miso tidak merasa sedih karena selama ini dia selalu tertekan jika bersama dengan ibunya karena ibu Miso ini banyak sekali masalah. Miso pun berkata kepada Haan kalau mereka berdua mulai hari ini tidak akan pernah berpisah lagi. Miso pun bilang kalau dia akan lebih memilih tinggal bersama Haan daripada ikut dengan ibunya karena Miso merasa dia lebih tenang bersama dengan Haan. Semenjak hari itu persahabatan mereka pun semakin dekat. Waktu pun berlalu, mereka akhirnya duduk di bangku SMA. Di hari itu Miso sedang melukis, namun karena dia bosan, dia pun mengirimi pesan kepada Haan. Dia mengajak Haan untuk pergi dari sekolah dan bermain game di hari itu. Karena memang belum jam pulang, akhirnya Haan pun beralasan pura-pura sakit dan meminta izin pulang ke gurunya. Karena hal itulah Haan pun akhirnya diizinkan untuk pulang. Mereka pun akhirnya sampai di tempat bermain game. Ketika itu mereka memainkan game dance dengan begitu semangatnya sampai-sampai penonton pun terpukau melihat aksi mereka. Selesai bermain game, mereka pun pergi ke tempat tindik telinga. Ketika itu Miso menyuruh Haan untuk menindik telinganya karena memang mereka sudah remaja ketika itu. Miso pun menguatkan tekad Haan dan mengatakan kalau ditindik itu hanya menerima sakit sesaat saja. Haan pun menguatkan tekadnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Haan berhasil untuk ditindik. Di saat yang lain ternyata Miso memecahkan barang yang ada di toko tersebut sehingga membuat pemilik tokonya marah-marah. Karena dasarnya Miso ini adalah anak yang nakal, dia pun mengelak ketika itu dengan beralasan kalau itu bukanlah sesuatu yang dilakukan olehnya. Tentu karena hal itu Miso pun berdebat dengan pemilik toko. Pada akhirnya Miso pun kabur bersama dengan Haan dan untungnya mereka berhasil kabur dari kejaran pemilik toko. Pada akhirnya mereka berdua untung karena tidak membayar uang tindik telinga Haan dan juga tidak mengganti kerusakan yang telah dilakukan oleh Miso. Setelah itu mereka berdua pun makan bersama di rumah Haan. Di masa itu Miso ternyata sudah mendapatkan pekerjaan sehingga dia tinggal di sebuah asrama. Setelah makan malam Miso pun mengajak Haan untuk tidur di asramanya. Di situ Haan melihat lukisan-lukisan abstrak yang dilukis oleh Miso dan menikmati lagu kesukaan dari Miso. Keesokan harinya Miso membangunkan Haan dan mengajaknya pergi ke sebuah resort yang kosong menghadap pantai. Ternyata di tempat itu Miso telah mempersiapkan kue ulang tahun yang merupakan hadiah yang akan diberikan Miso kepada Haan. Miso pun memberikan hadiah berupa sepasang anting kepada Haan. Tentu Haan sangat senang ketika itu. Setelahnya mereka pun membicarakan tentang impian mereka masing-masing. Miso bilang kalau dia ingin menjelajahi dunia dan dia ingin mengajak Haan. Haan pun berkata kalau dia tidak bisa ikut karena Haan takut dengan ketinggian. Lagi-lagi Miso menguatkan Haan kalau mereka berdua bisa pergi menggunakan kapal dan juga mereka berdua bisa mengembangkan kemampuan mereka melukis. Pembicaraannya pun menjadi deep ketika itu. Haan akhirnya curhat kalau dia menyukai seorang laki-laki yang ada di sekolahnya. Dia pun sering menggambar laki-laki tersebut karena laki-laki itu memiliki mata yang indah. Nama laki-laki yang disukai Haan ini adalah Jinwo. Semenjak hari itu Miso sebagai teman dekat dari Haan, dia pun berniat untuk membantu Haan mendekatkan dirinya dengan Jinwo. Karena hal itulah dia pun sering memantau Jinwo kemanapun Jinwo pergi. Berniat membantu Haan lagi, suatu hari Miso pun memberanikan dirinya untuk menemui Jinwo. Ketika itu Miso bilang ke Jinwo kalau memang Jinwo ini menyukai seseorang, lebih baik Jinwo mengungkapkan perasaannya. Ya, di saat itu Miso mengira Jinwo ini juga menyukai Haan.
편하게 굴지도 말고 상처 주지도 말고 아닌 거면 딱 끊고 좋아하면 걔만 봐. 거기 어떤 애가 더 마음에 들어하고 있거든? 혹시 너야? Hari selanjutnya Junwo pun bertemu dengan Haan di suatu agenda perkumpulan. Ketika itu mereka memainkan permainan go dan stop, di mana apabila orang yang menunjuk itu disukai maka cukup katakan stop sehingga mereka berdua nantinya bisa ngedit. Permainannya pun dimulai, Haan menunjuk Junwo dan Junwo bilang stop sehingga setelahnya mereka pun ngedit dengan pergi ke sebuah bar. Ketika di bar, Haan pun bilang kalau dia berniat untuk menggambar wajah dari Junwo. Apakah Junwo mengizinkannya? Haan pun mengatakan quotes yang dikatakan oleh sahabatnya Miso. Dia bilang kalau kau menyukai seseorang kau harus mengatakannya, karena hal itulah Haan pun menyatakan perasaannya ketika itu kalau dia menyukai Junwo. Kemudian scene beralih ke masa sekarang lagi, memperlihatkan Miso ternyata sekarang sudah hidup enak di apartemen dan dia menjadi seorang ibu. Dia merawat seorang anak perempuan. Selesai menemani anaknya sampai tertidur, Miso kembali membuka laptopnya dan dia melanjutkan membaca blog milik Haan. Kemudian film kembali ke flashback masa lalu, di mana sekarang Haan dan Junwo sudah resmi berpacaran. Ketika itu mereka berdua pergi ke sebuah bar di mana tempat Miso bekerja di sana. Saat itu ada momen Miso hanya berduaan saja dengan Junwo. Miso pun bertanya apa alasan Junwo menyukai Haan. Junwo pun menjawab dia menyukai segala tentang Haan. Miso pun langsung bilang kalau jawaban dari Junwo itu terlalu template dan dia menganggap jawaban tersebut adalah jawaban bodoh ketika dia tidak benar-benar mengenal orang itu dengan baik. Miso pun menjelaskan bagaimana dirinya sangat menyukai Haan mulai dari kedua matanya, kemudian kedua gigi depannya ketika Haan tersenyum. Dan dari sini kita tahu kalau Miso memang sangat mengenal Haan, sedangkan Junwo tidak begitu. Setelah percakapan itu Miso pun dipanggil maju ke atas panggung untuk bernyanyi. Dari perbincangan dengan Miso tadi dan juga melihat Miso yang bernyanyi di depan, dari situ nampak kalau Junwo ini mulai ada perasaan dan terlihat terpesona dengan sifat dari Miso. 없잖아. 거기에 나 의외로 섬세하고. 난 가끔 미소가 부러워. 내 친구 멋있지? 독특하네. Beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk berlibur dengan pergi ke pantai. Mereka nampak asik bersenda gurau ketika itu di pantai dan makan mie bersama. Setelah puas di pantai, selanjutnya mereka bergegas ke sebuah goa dan ketika di perjalanan, sedihnya Haan mengalami cedera pada kakinya sehingga menyebabkan Haan tidak bisa meneruskan perjalanannya. Tapi Haan bilang kalau Miso dan Junwo bisa meneruskan perjalanannya untuk pergi ke goa dan Haan akan menunggunya di sini. Awalnya tentu Miso dan Junwo tidak tega meninggalkan Haan, namun karena Haan memaksa dan itu adalah permintaannya, akhirnya Miso dan Junwo pun melanjutkan perjalanan mereka. Miso dan Junwo pun akhirnya sampai di gua itu. Mereka hanya berdua saja dan situasinya sangat sunyi sekali. Kemudian Miso bertanya tentang kalung yang selalu dipakai oleh Junwo. Junwo pun cerita kalau kalung itu merupakan jimat keberuntungannya karena ketika kecil dulu dia akan meninggal dunia, tapi karena kalung itu dia bisa terselamatkan. Karena hal itulah Junwo selalu memakai kalung itu dari kecil sampai sekarang. Di momen itu situasinya sangat intim dan romantis. Junwo yang memang mulai menaruh perasaan yang lebih kepada Miso, akhirnya ketika itu Junwo memberanikan dirinya untuk berniat mencium Miso. Tapi Miso yang sadar kalau Junwo ini adalah pacarnya sahabatnya, akhirnya Miso pun pergi meninggalkan Junwo. Situasi menjadi lebih memanas karena ternyata Haan berhasil menyusul mereka berdua ke goa. Tentu melihat Haan di sana, Miso pun menjadi canggung dan Miso bersikap cuek. Dia pun akhirnya mengajak mereka untuk pulang. 나 먼저 간다. Kemudian waktu pun berlalu sampai Miso berniat untuk merantau ke Seoul. Di sana dia berniat untuk mencari pekerjaan dan meraih mimpinya. Tentu hari itu menjadi hari yang menyedihkan bagi Miso dan juga Haan karena pada akhirnya mereka berdua harus terpisah karena mengejar impian masing-masing. Ketika Miso pamit ke Haan, saat itu Haan pun menangis. Dia meminta agar Miso kembali lagi ke Jeju karena nyatanya persahabatan mereka berdua sangatlah kuat dan Haan sangat tidak ingin berpisah dengan Miso.
Tapi mau bagaimana lagi, namanya kehidupan, selalu ada jalan di mana mereka berdua berbeda. Karena hal itulah Haan pun harus mengikhlaskan perpisahan dia dengan Miso. Mereka berdua pun akhirnya berpisah, namun sebelum Miso pergi, secara tidak sengaja Haan melihat Miso yang sedang menggunakan kalung milik Jinwoo yang selalu dipakai Jinwoo dari Jinwoo kecil. Tentu pada momen itu muncul rasa marah dari Haan karena sebelumnya Haan melihat Miso berduaan saja dengan Jinwoo. Tentu Haan ketika itu berpikiran bisa saja Miso ini berselingkuh dengan Jinwoo. Beberapa tahun pun berlalu dan Miso dan Haan tidak pernah bertemu lagi. Mereka berdua hanya berkabar lewat surat saja menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Saat ini Haan sudah masuk di perguruan tinggi karena dia menuruti permintaan ayahnya. Sementara Miso sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil yang berada di atas bukit dan memiliki pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, Miso sekarang juga bekerja sampingan di sebuah bar dan dia tetap melanjutkan kuliah mengambil jurusan seni lukis. Dan Miso ini dalam perkuliahannya dia memiliki cara melukis yang sangat unik. Karena hal itulah ada dosen yang tertarik dengan Miso dan menjadi pembimbingnya selama di perkuliahan. Di waktu yang lain, Haan yang memang tidak berkuliah di jurusan seni, namun dia tidak bisa melepaskan kecintaannya terhadap dunia melukis. Karena hal itulah Haan pun masih terus melukis. Di saat yang lain ternyata sampai saat ini Haan masih berpacaran dengan Jinwoo. Karena tidak pernah bertemu, hubungan Miso dan Haan pun semakin merenggang sampai suatu saat Miso memutuskan untuk tidak menuliskan surat lagi ke Haan. Hal itu karena sebenarnya ketika menuliskan surat Miso selalu berbohong tentang ceritanya. Karena sebenarnya saat ini hidup Miso sangatlah susah dan keras. Dia kekurangan uang dan harus bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Karena hal itulah Miso pun tidak ingin menceritakan yang sebenarnya dan dia malu kepada Haan tentang hidupnya yang sekarang. Karena hal itulah Miso memutuskan untuk berhenti menuliskan surat. Beberapa tahun kemudian, Miso yang merasa bersalah karena memutuskan hubungan komunikasinya dengan Haan. Akhirnya, suatu hari, Miso memutuskan untuk pergi ke rumah Haan. Ketika melihat Miso, Haan pun langsung memeluk Miso karena mereka berdua sudah sangat lama sekali tidak bertemu. Di situ mereka pun melepas kerinduan mereka berdua. Setelahnya, Miso pun makan bersama dengan Haan dan juga kedua orang tuanya. Miso pun menceritakan beberapa tahun ke belakang di mana dia berkeliling mengelilingi dunia. Mulai dari berkeliling ke Eropa dan juga tempat-tempat yang lainnya. Miso pun tidak lupa memberikan oleh-oleh untuk Haan dan juga kedua orang tuanya. Keesokan harinya Miso dengan Haan berliburan bersama dengan pergi ke kota Busan. Di hari itu mereka pun menikmati indahnya kota seharian sampai malam hari tiba. Awalnya Miso mengajak Haan untuk menginap di kos-kosan yang kecil dan murah. Tapi memang Haan yang sedari kecil hidup berlebihan, dia tidak bisa tidur di tempat yang kumuh seperti itu. Haan pun mengajak agar mereka berdua menginap di tempat yang lebih bagus. Miso pun bilang kalau harganya sangat mahal dan memang Miso dari dulu merupakan orang miskin, dia sangat hemat dengan uang. Tapi Haan bilang kalau mereka akan dibayari oleh Haan. Sesampainya di hotel, secara tidak sengaja Haan menemukan kalung pemberian Jinwoo kepada Miso. Ternyata di hari itu Miso masih membawanya. Tentu hal itu membuat emosi dari Haan kembali lagi. Tapi Haan berusaha untuk melupakannya. Setelah itu mereka berdua makan bersama. Ketika makan lagi-lagi Haan membawa mereka berdua ke tempat makan yang mewah. Miso pun bilang ke Haan kalau dia tidak punya uang membayar makanan semahal ini, lebih baik mereka pindah ke restoran saja. Tapi lagi-lagi Haan di situ bilang kalau dia akan mentraktir Miso kali ini. Di tempat itu Miso melihat ada sekumpulan pria-pria kaya. Miso pun langsung mendekati mereka karena Miso sangat ingin meminum minuman dari mereka. Setelah melakukan itu semua, Miso kembali ke Haan. Dia pun tertawa dan bilang kalau dia mendapatkan minum gratis. Namun terlihat Haan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Miso. Haan pun bilang kalau dia bisa membelikan Miso kalau Miso mau. Miso tidak perlu melakukan hal serendah itu. Tentu mendengar itu Miso menjadi emosi juga karena dia merasa direndahkan. Miso pun langsung bilang kalau selama ini beginilah cara Miso untuk hidup.
Miso pun bilang kalau dia bukanlah orang seperti Han yang mempunyai banyak privilege. Dia dari dulu kekurangan dan dia rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang. Mereka pun mulai berdebat ketika itu dan tiba-tiba Jinwoo menelpon Han. Di momen itu Han yang selama ini selalu menahan akhirnya mengeluapkan emosinya. Dia bilang kalau seharusnya Miso merasa bersalah karena berselingkuh dengan pacar sahabatnya sendiri. Tentu karena hal itu mereka pun menjadi marah satu sama lain. Dan jadi hari itu yang awalnya diharapkan menjadi momen untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka berdua, namun nyatanya hari itu malah merusak hubungan mereka berdua sebagai sahabat. Film pun beralih ke beberapa tahun selanjutnya. Sekarang Miso telah hidup berkecukupan. Dia kerja di kantor sebagai konsultan. Pada suatu hari secara tidak sengaja, tidak diduga, Miso tiba-tiba berpapasan dengan Jinwoo. Karena sudah lama tidak pernah bertemu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk makan bersama. Jinwoo pun cerita alasan dia sekarang ada di Seoul karena dia mengambil ujian kedokteran. Miso pun juga cerita kalau sekarang kehidupan Miso itu lebih baik, dia hidup berkecukupan dan sekarang Miso juga telah memiliki seorang pacar yang mana pacarnya ini ternyata adalah bosnya sendiri. Dan rencananya kalau usaha dari pacar Miso ini berhasil, tahun depan dia akan pindah bersama pacarnya ke Kanada. Mereka pun mengobrolkan banyak hal dan keduanya terhanyut dalam suasananya sampai-sampai Miso yang ditelepon oleh pacarnya. Dia mengabaikan panggilan dari pacarnya itu karena sudah nyaman ngobrol dengan Jinwoo. Pada akhirnya mereka harus berpisah juga. Sebelum berpisah, Jinwoo bilang kalau tahun depan dia akan menikahi Han dan Jinwoo meminta agar Miso mendatangi pernikahan mereka berdua. Tapi Miso bilang kalau dia tidak bisa karena tahun depan mungkin Miso sudah berada di Kanada. Di perjalanan kembali ke kantornya, Miso terkaget karena suasananya sangat ramai dan ada ambulan menuju ke sana. Miso pun langsung mengecek apa yang terjadi dan menyedihkannya. Ternyata di hari itu pacar Miso itu bunuh diri. Tentu melihat itu Miso sangat sedih dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ternyata di situ juga ada Jinwoo. Jinwoo pun langsung berusaha memeluk Miso dan dia menenangkan Miso. Miso pun mulai cerita kalau selama ini kekasihnya memang bermasalah dan kekasihnya menghabiskan sebagian penghasilan dari Miso. Pada akhirnya kekasihnya juga bunuh diri karena ditempa cobaan yang sangat berat. Akhirnya Jinwoo yang kasihan dengan Miso memutuskan untuk mengajak Miso menginap di kosnya. Jinwoo pun segera mengabari Han dan Han langsung pergi ke sana dan dia melihat Miso yang sedang dalam keadaan hancur hidupnya. Tentu saat itu Han menjadi lebih marah dengan Miso karena dia malah tinggal bersama dengan Jinwoo. Saat itu Han malah mikir aneh-aneh tentang hubungan antara Miso dengan Jinwoo. Menangis. Lagi-lagi mereka berdua pun berdebat. Han pun berkata kalau selama ini tidak ada orang yang benar-benar mencintai Miso, mulai dari ibunya yang meninggalkan Miso, kemudian pacarnya yang bunuh diri, bahkan Jinwoo juga tidak. Satu-satunya orang yang mencintai Miso adalah sahabatnya sendiri, yaitu Han. Tapi rasanya ketulusan perasaan Han ini disia-siakan oleh Miso karena Miso malah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan pacar Han. Miso pun langsung meminta maaf ke Han dan menjelaskan kalau semua yang dipikirkan oleh Han itu hanyalah kesalahpahaman, mulai dari kalung yang selalu dipakai oleh Miso itu karena Miso menganggap itu sebagai kalung keberuntungan, bukannya perasaan lebih. Dan ketika dulu di SMA Han melihat Miso berciuman dengan Jinwoo, nyatanya itu tidak pernah benar-benar terjadi karena Miso menghindari hal itu karena dia tidak ingin mengkhianati sahabatnya. Pada kenyataannya yang memiliki perasaan lebih hanyalah Jinwoo saja.
Beberapa bulan kemudian semenjak kejadian di hari itu, sekarang Junwoo telah berhasil menjadi dokter dan dia memutuskan untuk melamar Han. Mereka berdua pun sekarang hidup satu rumah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Namun sebelum hari pernikahan tiba, tiba-tiba Han berkata kalau sebenarnya dia tidak ingin menjadi seorang guru seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya dan juga yang diinginkan oleh Junwoo, melainkan dia ingin mengejar cita-citanya untuk menjadi pelukis. Junwoo pun bilang kalau menggambar itu hanya hobi saja, bukan pekerjaan. Tentu kata-kata tersebut membuat Han merasa sedih karena Han merasa selama ini dia hanya menuruti keinginan dari orang-orang terdekatnya dan tidak pernah ada yang mendukungnya. Kali ini dia ingin mengejar apa yang dia inginkan. Pada akhirnya hari pernikahan mereka berdua pun tiba. Namun mengejutkannya di hari pernikahan, tiba-tiba Han memutuskan untuk kabur dari pernikahan itu. Han pun meninggalkan Junwoo dan dia berpamitan kepada ibunya kalau dia ingin mengejar apa yang dia cita-citakan. Setelahnya Han pun kabur ke kota Seoul dan di situ dia menemui Miso. Yang nyatanya dari dulu Han ini sangat ingin hidup bebas seperti Miso. Karena hal itulah Han pun memutuskan untuk tinggal di kos-kosan kecil milik Miso dulu dan sekarang Han lebih fokus untuk melukis. Kemudian film pun kembali lagi ke masa sekarang. Seperti yang ada di awal film, semua orang mencari Han, mulai dari pemilik galeri, dan di hari itu memperlihatkan Junwoo yang menemui Miso. Dia juga mencari Han karena memang semenjak di hari pernikahan itu Han kabur dari Junwoo dan tidak mengabari apa-apa. Dan Junwoo selalu tahu Miso adalah sahabat terdekat Han. Pasti Miso tahu di mana keberadaan Han. Namun anehnya Miso selalu bilang dia tidak tahu kabar Han sekarang ada di mana. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan yang mendatangi Miso. Dan di situ Junwoo pun bertanya, ini anak siapa? Miso pun langsung menjelaskan kalau itu ternyata adalah anak dari Junwoo bersama dengan Han. Mengetahui itu Junwoo tentu shock dan dia sangat ingin menghubungi Han. Dia pun memohon kepada Miso agar bisa menghubungi Han. Tapi Miso bilang kalau Han berpesan dia tidak ingin menghubungi Junwoo lagi dan Miso meminta agar Junwoo tidak menghubungi Han dan hak asuh atas anaknya itu memang dipercayakan oleh Han kepada Miso yang mengurusnya. Pada akhirnya Junwoo pun tidak bisa melakukan apa-apa dan dia memutuskan untuk pulang. Kemudian diceritakan alasan mengapa Miso selalu bilang tidak tahu di mana keberadaan Han. Karena ternyata Han telah meninggal dunia tepatnya ketika dia melahirkan anaknya. Dan karena Han merasa Junwoo itu mencintai Miso, karena hal itulah Han mempercayakan anaknya untuk diasuh oleh Miso dan harapannya Junwoo. Namun ketika Miso bertemu dengan Junwoo, dia tidak ingin menceritakan itu semua dan menutupi itu semua. Karena hal itulah Miso tidak memberitahu kalau sebenarnya Han telah meninggal dunia. Untuk lukisan yang di awal tadi itu ternyata lukisan yang telah dilukis Han kemudian dilanjutkan oleh Miso sehingga menjadi sebuah masterpiece. Dan ya, itulah ending dari film ini.